Ada orang yang bertanya begini, apa sih untungnya turut melayani Tuhan? Apa sih untungnya turut menyembah di night of worship? Apa untungnya menjadi lebih aktif dari sekedar jemaat biasa? Apakah dengan lebih aktif ikut night of worship ikut melayani, maka kasih Tuhan lebih besar kepada kita daripada yang tidak? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Ya atau tidak? Kasih Tuhan lebih besar kepada mereka yang melakukan ini. Jawabannya ya atau tidak? Tidak. Karena kasih Tuhan itu ya sudah luar biasa besar. Lalu untungnya apa? Kalau melakukan ini. Kalau tidak lebih besar kasihnya, kalau kita tidak mendapatkan upah yang lebih, lalu apa untungnya? Apa tidak sebaiknya jadi jemaat pasif saja? Toh jemaat pasif dikasihi. Jemaat yang aktif, yang memilih yang terbaik, yaitu seperti Maria menyembah, ini kan memilih yang terbaik. Saudara ini sedang memilih yang terbaik. Lalu saudara melayani, saudara berkorban, menabur. Lalu untungnya apa? Lalu saya jawab, Tuhan itu memberi anugerah. Kasihnya dicurahkan seperti hujan yang deras. Tidak mungkin dia memberi hujan yang lebih deras kepada yang ini tadi, yang sana memberi hujan yang lebih kecil. Oh, di sini rintik-rintik saja, yang di sana deras saja. Bukan begitu. Dia tidak berubah dulu, sekarang, selamanya. Anugerahnya itu kekal bagi kita dan melimpah bagi kita. Yang benar adalah ketika saudara melakukan ini, bukan mengubah Tuhan, tetapi memperbesar kapasitasmu. Seperti kalau orang punya gelas, saudara punya ember, dan ketika hujan sama-sama deras, yang ini dapatkan kelimpahan anugerah yang luar biasa. Sebab itu saya rindu menemani jemaat untuk memilih yang terbaik, mendorong jemaat untuk turut melayani. Kenapa? Karena anugerah yang besar itu loh. Ayo kita perbesar kapasitasnya supaya kita menampung anugerah yang luar biasa dahsyat. Paham? Katakan amin. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan bersama saya, melayani dan menyembah. 1, 2, 3. Toleh kanan kiri. Terus melayani, terus menyembah. Ayo terus melayani. Saya habis dari Palangkaraya. Lalu saya ditemani oleh bagian hospitality di sana.
Dia jemput saya, lalu diajak makan saya. Dia tahu saya suka sate gitu. Sate gitu. Begitu datang dia ajak makan sate. Wah, enak sekali ini. Terus dia menemani olahraga, dia menemani nge-mall, dia menemani waktu ibadah. Kemudian dia bersaksi, 15 tahun lalu aku masuk kota Palangkaraya seperti seorang yang cuma membawa tongkat saja. Sebagai orang yang tidak tahu mau kerjakan apa. Cuma bawa tongkat. Tidak ada kendaraan, nggak ada rumah. Bahkan sepeda motor nggak punya. Cuma bawa tongkat. Seperti bawa tongkat. Lalu dia mesti kos nggak mungkin di jalan utama, jalan kedua enggak, tetapi masuk ke kampung. Tapi ternyata dia memilih seperti yang saya sampaikan tadi. Orang enggak mau lakukan, dia lakukan. Orang enggak mau melayani, dia layani. Orang enggak mau menyembah, dia menyembah. Dia memperbesar kapasitasnya. Dan boom. Orang lain punya cuma kecil, dia pasang ember. Dan sekarang berkatnya limpah ruah luar biasa. Dan dia sekarang sudah jadi orang kaya. 15 tahun lalu tidak punya apa-apa. Dia bisa punya pabrik ini, punya usaha ini, punya properti ini, dia mau buka lagi apa-apa. Tanpa koneksi, tanpa modal, cuma bawa tongkat ke Palangkaraya. Saya waktu mendengar ini, wah, ajaibnya Tuhan kita. Ini saksi hidup loh, bukan di Bible. Saksi hidup. Dan sekarang, karena dengan kelimpahan itu, memang kalau orang kelimpahan itu tahu bahwa kelimpahan karena anugerah itu hatinya itu punya generosity gitu, punya kemurahan hati gitu. Misalnya ya, makan dengan beberapa bisnismen ya, dia jalan duluan. Bayar. Saya pikir makan berikutnya bisnismen yang lain, tetap dia lagi bayar. Saya pikir nextnya gantian, tetap dia lagi. Bukan berarti bisnismen yang barengin saya itu kalah secara finansial dengan dia, enggak. Ini orang kaya lama, ini orang yang baru ditolong Tuhan luar biasa. Setelah dia kelimpahan, hati yang murah hati, dia sekarang kasih makan setiap hari minimal 200 orang, minimal 200 orang. Setiap hari. Di depan gereja, dia siapapun boleh makan. Dia sebagai ketuanya. Kalau kas nggak ada, dia yang support. Lalu dia berkata kepada saya, gereja tidak keluar uang sama sekali. Ini sudah hampir 2 tahun. Luar biasa saudara. Saya rindu perkara yang dialami oleh anak Tuhan ini. Kan Tuhannya sama. Biarlah kita juga memperbesar kapasitas anugerah Tuhan yang memang limpah ruah itu kau tampung. Dan biarlah istrimu senang, keluargamu senang, gerejamu juga senang kalau engkau diberkati. Katakan amin.
Doaku adalah engkau dapatkan kelimpahan yang dari anugerah Tuhan luar biasa. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang sungguh baik. Kami sangat percaya. Mazmur 100 ayat 5 berkata begini, sebab Tuhan itu baik, sebab Yahweh itu baik. Kasih setianya untuk selamanya dan kesetiaannya tetap untuk semua generasi. Masalahnya adalah, apakah engkau cuma punya gelas atau engkau punya ember besar? Tetap melayani, tetap menyembah, tetap engkau berkata, apa yang aku bisa lakukan ya Tuhan? Sebagai respon anugerah-Mu, respon kasih-Mu yang luar biasa. Ucapkan bersama saya, Tuhan Engkau tetap baik. 1, 2, 3, Tuhan. Bahkan ketika aku belum melihat semuanya. 1, 2, 3. Bahkan ketika aku belum melihat semuanya. Tuhan itu tetap baik. Yang setuju Tuhan baik. Dialah Yesus yang baik, itu sahabat kita. Naikkan pujian ini. Haleluya. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur. Anugerah-Mu di setiap langkahku ku memuji-Mu. Yesus. Pujilah Dia, saudara. Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku
di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut sebab Kau bersama. Ku bersyukur padamu. Ayo kita angkat tangan saudara. Semua bersyukur. Surga memandangmu. Suaramu didengarnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur. Menyembah. Haleluya. Menyembah. Haleluya. Menyembah. Menyembahmu Tuhan Yesus. Menyembahmu Tuhan Yesus. Memuliakanmu. Memuliakanmu Panggillah namanya. Panggillah namanya. Berserulah akan nama Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Malam ini kita tidak hanya punya Tuhan, tetapi kita punya sahabat. Bukan sahabat yang datang saat kita kuat, tetapi sahabat yang tinggal saat semua orang bahkan pergi. Dia sahabat sejati. Dia selalu menyertai.
Jesus. Tuhan, biarlah semua mereka ini berkarib ria dengan Engkau. Kau ingatkan Engkaulah sahabat. Yohanes 15 ayat 15 berkata, Aku tidak lagi memanggil kamu hamba karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tuannya. Namun aku memanggil kamu, katakan apa? Sahabat. Karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Aku menyebut kamu sahabat. Kalau istilahnya sekarang itu apa ya? Kalau disebut sahabat itu pakai istilah apa? Besti. Besti. Di sini banyak besti-besti saya. Gitu. Ada Pak Sam, ada Pak Stefanus, ada Ibu Linda. Ada sahabat-sahabat. Dan Yesus adalah sahabat kita. Setelah kebangkitan, dua murid berjalan ke Emmaus. Mereka kecewa, kehilangan harapan, tidak mengenali Yesus. Padahal Yesus berjalan bersama mereka. Tanpa menghakimi, tanpa memaksa dikenali. Sahabat itu tetap berjalan bersamamu. Bahkan saat kau tidak sadar. Bahkan ketika engkau harapanmu mulai pudar. Sahabat sejati tetap berjalan bersamamu. Tadi saya bincang-bincang di lounge. Imannya sahabat ternyata bisa menolong sahabatnya. 4 orang dan 1 orang lumpuh. Ini 4 ini punya iman. Membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Imannya ini. Karena imannya, iman mereka kata Yesus. Rintangan dilalui, sudah sampai naik ke atap. Orang yang punya iman untuk sahabatnya dan akhirnya ditaruh persis di depan kaki Yesus. Dosamu diampuni, sembuhlah engkau. Imannya sahabat. Sahabat yang seorang manusia saja bisa membuat keuntungan. Apalagi kau punya sahabat surgawi yang bernama Yesua. Wah, itu keuntungannya luar biasa besar. Katakan amin. Katakan amin. Dia adalah sahabat. Firman Tuhan berkata, aku tidak meninggalkanmu. Aku ada di setiap langkahmu. Ayo ucapkan bersama saya. Yesus engkau sahabatku, aku tidak sendiri. 1, 2, 3. Yesus kau sahabatku, aku tidak sendiri. Lagi 1, 2, 3. Yesus kau sahabatku, aku tidak sendiri. Lagi, Yesus engkau sahabatku, aku tidak sendiri. Banyak orang hari-hari ini stres akan future, akan masa depan.
Tapi saya mau sampaikan dari mimbar ini, kau punya sahabat yang sudah ada di masa depan. Amin. Dan dia itu sangat-sangat mengasihi. Sudah pernah ditolong sahabatmu itu? Yang sudah pernah, angkat tangan tinggi-tinggi, yang sudah pernah? Kalau engkau stres akan masa depan, sahabatmu itu sudah ada di masa depan itu. Yang pernah menolongmu, dia sahabat sejati sudah ada di masa depan itu. Ketika engkau doubting, ragu, sahabatmu itu sedang arranging, sedang menata sesuatu di masa depan. Ketika engkau sekarang sedang crying, sahabatmu itu sedang preparing di masa depanmu itu. Ketika engkau sekarang sedang waiting, menunggu, sahabatmu itu sedang walking quietly untuk masa depan. Trust in the Lord with all thine heart. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dia sahabat yang luar biasa bagi kita semua. Dan satu saat nanti setelah dengar ini, satu saat nanti ketika semua jadi nyata, dia muncul sebagai sahabat yang setia. Bukan karena hidup berubah jadi sempurna, tapi karena dia yang tidak pernah meninggalkanmu. Sehingga semuanya jadi nyata. Terbukti bahwa dia sahabat yang setia. Naikkan refrennya pujian ini tadi. Ku mau memujimu, ku selalu Pujimu, ku mau menyembah. ku selalu sembahmu. Kau yang layak semua. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu Haleluya. mau menyembahmu. Dahsyatnya Tuhan kita. Percaya, percaya, percaya. Lagi katakan, ku mau Mari berkata-kata dalam bahasa roh. Sampai lawatan Tuhan atasmu, jamahan Tuhan atasmu, dijamah dalam nama Yesus.
Semua masuk di dalam hadirat-Nya. Ada damai di dalam hadirat Tuhan, ada ketenangan, ada kekuatan. Oh, haleluya, haleluya. Yesaya 43 ayat 2 berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, ketika engkau melewati air, aku ada bersamamu. Melalui sungai, sungai itu tidak akan menenggelamkanmu. Ketika engkau berjalan di dalam api, engkau tidak akan terbakar. Dan nyala api tidak akan menyambarmu. Wah. Dan sudah dialami oleh Sadrah, Mesakh, Abednego. Ayat itu jadi kenyataan. Tuhan tidak mencegah mereka masuk dapur api. Faktanya, Tuhan tidak mencegah mereka masuk dapur api. Tapi Tuhan masuk ke dalam api bersama mereka. Penyertaan Tuhan bukan berarti bebas masalah, tetapi tidak pernah sendirian dalam hadapi masalah. Anugerah tidak selalu menghindarkan kita dari badai, tetapi memastikan kita tidak tenggelam di dalam badai itu. Setiap kali kita bertanya, Tuhan, katanya Tuhan beserta, kenapa kok alami kayak gini? Tuhan selalu besertaku. Ayo kita pujikan pujian ini. Haleluya. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Terima kasih Tuhan. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Mari dengan segenap hati katakan, jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, terima kasih mungkin Tuhan. ku kuat selama ini. Terima kasih Tuhan. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu,
lagi saudara. Nyanyi. Terima kasih Yesus. Saudara sendiri katakan, untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. terima kasih Tuhan. Percaya Apapun yang terjadi, Tuhan selalu bersama aku. sekali lagi. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku Terima kasih. percaya apapun yang Terima terjadi, kasih. Yesus selalu beserta. Yesus selalu beserta. Yesus selalu besertaku. Yesus selalu besertaku. Terima kasih Tuhan, Kau setia, selalu bersamaku. Tak pernah tinggalkanku. Terima kasih Tuhan. Masing-masing dengan Tuhan. Masing-masing dengan Tuhan. Mungkin ada yang datang hari ini merasa sendirian. Secara fisik mungkin ramai, tapi hati terasa kosong sendirian. Hari ini Tuhan mau ingatkan, penyertaannya bukan perasaan. Amin. Penyertaannya itu kebenaran. Kau rasa, kau nggak rasa, kebenarannya adalah Dia itu menyertaimu. Amin.
Memang kadang penyertaan Tuhan itu bukan berarti engkau bebas masalah, tetapi tidak pernah sendirian dalam masalah. Thank you, Lord. Di tengah lembahmu aku ada, dan aku tidak akan pergi. Aku tidak akan meninggalkanmu. Demikian firman Tuhan. Tuhan, kami berkata, Engkau selalu beserta kami, bahkan saat kami tidak merasakan, kami percaya kebenaran firman, Engkau selalu beserta kami, ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan ingin engkau bersukacita, berbahagia. Buang dua hal ini. Ketakutan akan masa depan yang buruk. Buang itu. Dan ingatan akan masa lalu yang buruk. Buang itu. Ketakutan akan masa depan yang buruk. The fear of a bad future and the memory of a bad past. Buang itu. Bible berkata, jangan engkau mengingat-ingat hal yang dulu kala. Dan jangan engkau takut akan hari esok. Karena Tuhan sudah menyelesaikan hari kemarinmu. Dan Dia yang peduli hari depanmu. Yang setuju, angkat wajahmu, angkat tanganmu. Lantas sembahlah Dia, katakan haleluya. Menyembah, menyembah, menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk percaya, ajari kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Yesus, yang Yesus, selalu Yesus. menopang. Ku mau selalu Yesus, bersyukur, Yesus. selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Berkatilah yang Tuhan, selalu menopang.
Berkatilah Tuhan. Selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Lagi. bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang bersyukur bukan karena semua baik. Bersyukur karena kita tahu meskipun ada yang belum baik, tetapi Tuhan sedang bekerja. Tuhan tetap bekerja dan hasilnya pasti semua baik. Tepuk tangan meriah bagi Dia. Ku mau selalu bersyukur. Ucapkan. Selalu bersyukur. Ya. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama. Semua. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sekarang saudara sendiri katakan, ku mau. Surga mendengar suaramu, saudara. Oh. Bersama-sama. Haleluya. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Ayo tepuk tangan meriah bagi Dia. Katakan haleluya. 1, 2, 3. Lagi. Paling keras. Katakan Firman Tuhan berkata 1 Tesalonika 5 ayat 18, dalam segala keadaan mengucap syukurlah, karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yesus mengucap syukur sebelum memecahkan roti. Padahal alasan apa Yesus mengucap syukur? Jumlahnya roti itu pun secara logika tidak cukup untuk begitu banyak orang. Tapi Dia mengucap syukur. Mujizat dimulai bukan dari kelimpahan, tetapi dari hati yang bersyukur.
pulang dari tempat ini, ketika engkau mendapatkan pemahaman dengan akalmu, gak cukup. Belajar mengucap syukur. Syukur bukan usaha manusia, tetapi respon terhadap anugerah yang sudah kita terima, yang sudah disediakan olehnya. Let your smile change the world. Don't let the world change your smile. Biarlah senyummu, syukurmu mengubah dunia. Jangan dunia mengubah syukurmu jadi keluhan, senyumanmu jadi gerutuan. Bukan karena kita punya banyak lalu bersyukur, no. Tetapi karena kita sadar kita dikasihi, kita bisa bersyukur. Kasihnya cukup bagi kita semua. Bagi saudara yang sedang lelah, terluka, tidak apa-apa jika air mata itu jatuh. Biarkan itu menjadi doa. Tuhan mau memulihkan hatimu di dalam hadirat-Nya seperti ini. Sepanjang saya menemanimu untuk menyembah, mataku penuh air mata. Walaupun saya tidak dikasih tisu. Sampai dilap begini, sampai dilap begini. Tetapi dengar, ini prophetic declaration. Aku sedang memulihkan hatimu dan aku mengembalikan sukacitamu. Demikian firman Yesus. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya. Besarlah kasih setia Tuhan. Haleluya. Selalu ku ingat Ucapkan saudara, segala kebaikanmu ingat kebaikannya di waktu lalu. Haleluya. Hingga kini betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggal. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu. Ucapkan dengan kuat saudara. Katakan dengan iman. Kau sediakan sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu. Tuhan Yesus yang dipuji, ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Sekarang semua dari atas katakan, selalu, selalu Segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lagi saudara, selalu ku ingat, selalu di waktu lalu. Terima kasih Tuhan. Tuhan kau sayang kami. Terima kasih Tuhan. Ayo bersama-sama. Ku selalu
Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan Jesus, we love you. Thank you. Ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Jesus, we love you. Thank you lagi. We love you. Thank you. Paling keras. We love you. Thank you. Masing-masing berdoalah. Kalau engkau ditanya, apa yang engkau ingin aku lakukan padamu? Jawab, saudara. Satu permohonan yang khusus, jawablah. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini Kau yang menarik kami dengan kasih setiamu. Hati kami terus melekat denganmu. Berbahagialah setiap orang yang di bawah terus melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya setiap kami yang datang kepada Tuhan, kami tidak pulang dengan tangan yang hampa. Kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, rahmat-Mu terus dinyatakan berlimpah atas setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan saat ini yang lemah sudah dikuatkan, yang sedih sudah dihiburkan, yang miskin sudah diperkaya, yang terikat sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terima pertolongan Tuhan, kami terima mujizat dari Tuhan. Apa yang kami katakan di hadapan Tuhan, itu yang kami terima dan dapatkan di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus belajar mengucap syukur, sebab Tuhan selalu baik. Tuhan selalu baik. Tuhan selalu baik. Dan sampai selama-lamanya Engkau selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari kemenangan kami. Hari ini adalah hari kelepasan kami. Kemuliaan-Mu dinyatakan atas kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak akan tergoyahkan. Kami terima semua yang terbaik dari Tuhan. Dengan iman, sama-sama kita katakan, Amin, amin,